Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami, dimanapun kami berada, kami boleh belajar kebenaran-Mu, kami boleh kembali diingatkan, dan kami boleh dituntun oleh kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani tahun ini Tuhan, kami boleh melihat dan kami boleh kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita masuk di tahun ini, maka Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat tahun ini menjadi satu kesempatan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, 2020 yang sudah kita lewati dengan segala perjuangannya, COVID-19 melanda, dan sampai saat ini pun kita masih bergumul dengan hal itu. Dan banyak peristiwa sudah terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di tahun ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga. Kita masih diberikan kesempatan masuk di tahun yang baru ini. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 sebagai dasar firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini. Kita akan memaknai kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus, perkataan-perkataan ini yang akan kita renungkan. Kita diajak untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di tahun 2021, maka ini menjadi satu kesempatan yang pertama untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Efesus pasal yang kelima mulai dari ayat 1 sampai ayat 14, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan bagaimana Paulus menjelaskan kehidupan sebagai anak-anak terang. Hidup orang-orang yang sudah ditebus, yaitu hidup menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga di dalam ayat 15 seakan-akan Paulus memberikan sebuah kesimpulan mengenai apa yang sudah dia jelaskan di ayat sebelumnya itu, dengan berkata karena apa? Karena apa yang sudah dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayat 14, bagaimana hidup sebagai anak terang. Maka Paulus berkata, karena itu perhatikan dengan seksama. Bapak Ibu Saudara, kata seksama di sini menggunakan istilah akribos, yang dapat diartikan akurat atau tepat, teliti. Jadi kalau diterjemahkan, perhatikanlah dengan baik, dengan seakurat mungkin. Perhatikan baik-baik, perhatikan dengan teliti. Apa yang harus diperhatikan dengan teliti itu Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus diperhatikan secara akurat? Di situ dikatakan bagaimana kamu menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di situ Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ada dua tipe orang yang disampaikan oleh Paulus dalam menjalani kehidupan. Yang pertama dikatakan ada orang bebal, yang kedua adalah orang yang arif. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus ini yang mengajarkan kehidupan sebagai anak-anak terang, maka istilah bebal atau orang bebal di sini
memberikan satu gambaran tentang kehidupan yang dijalankan oleh anak-anak terang. Jadi bebal di sini Bapak Ibu adalah kehidupan yang dijalani oleh anak-anak terang. Tetapi, ya ini yang menarik. Ini bebalnya. Dia sudah mengenal Kristus, hidup di dalam terang, tetapi mereka masih ingin hidup dengan cara hidup mereka. Mereka masih ingin hidup dengan cara hidup yang lama. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka percaya Kristus, tapi hidupnya tidak diubahkan. Hidupnya nggak mau dibaharui Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus secara khusus dalam kitab ini Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal sebelumnya, di dalam Efesus pasal yang keempat Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita. Di situ dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu sehubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu rangkaian konteks di mana Paulus menjelaskan kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Dikatakan bahwa hidupnya harus berubah, hidupnya harus berbeda, harus meninggalkan manusia lama. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang percaya Yesus, rajin ke gereja, melayani pekerjaan Tuhan, aktif, belum tentu hidupnya berubah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan di tahun yang baru ini, kita masuk tahun yang baru, menjadi satu kesempatan yang pertama untuk memperhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Jangan seperti kata Alkitab, orang bebal. Jangan seperti orang-orang yang percaya Tuhan tapi tidak mau diubah, tidak mau mengalami pembaharuan. Kita mau seperti orang arif, orang bijaksana, lawan dari orang bebal, yaitu orang yang mau hidupnya diubah, orang yang mau mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dalam Kristus. Ini merupakan satu hal yang kita perhatikan baik-baik. Kira-kira saya ini sudah sejauh mana diubah Tuhan? Kalau kita menemukan fakta bahwa tahun 2020 kita banyak Bapak Ibu Saudara mengeraskan hati atau banyak proses yang kita lewatkan begitu saja, maka tahun 2021 menjadi kesempatan untuk kita jadi bijaksana. Tidak lagi bebal, tidak lagi hidup menurut cara-cara hidup dunia itu. Makanya yang jadi perenungan kita baik-baik hari ini, coba kita ukur dengan seksama, kita ukur dengan seakurat mungkin. Seberapa jauh kesungguhan Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami hidup yang diubahkan Tuhan. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kesempatan itu lewat hari-hari yang kita lewati, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun itu dipakai menjadi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita perhatikan dengan seksama, mengalami pembaruan demi pembaruan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengerti bahwa semua kita memiliki proses. Saya mengerti istilah proses ini. Kita kan sedang diproses, Pak. Betul.
Setiap kita punya proses, dan saya mengerti bahwa setiap kita punya proses yang berbeda-beda. Proses hidup saya berbeda dengan proses hidup Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita punya ukuran proses yang berbeda. Kita nggak bisa samaratakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik bukan masalah prosesnya seperti apa dan bagaimana. Yang menjadi masalah buat saya dan perenungan kita bersama adalah seringkali Bapak Ibu Saudara kita hanya sampai di kata proses. Sebenarnya bukan saja proses, kita harus progres. Betul ada proses, tapi progresnya gimana? Seringkali kita bersembunyi di balik kata proses dan kita lupa bahwa proses itu harus berkelanjutan, harus terus-menerus, harus ada progresnya. Makanya Paulus berkata, perhatikan baik-baik kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan seperti orang bebal. Ikut Kristus, melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak diubahkan. Kesempatan ini jadi penting. Kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun yang baru ini, kita mau mengalami Tuhan, kita mau diubahkan. Itu sebabnya respon kita terhadap pembentukan Tuhan itu jadi penting. Respon kita jadi penting. Makanya Bapak Ibu Saudara, seringkali untuk bisa sampai ke sana Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk berani mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk benar-benar meninggalkan manusia lama. Untuk masalah ini Bapak Ibu Saudara mesti memutuskan mau meninggalkan atau tidak. Kita harus berani ambil keputusan. Keputusan untuk mengampuni, keputusan untuk rendah hati. Kita harus berani Bapak Ibu Saudara ambil keputusan, dan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan meninggalkan manusia lama. Kita berani apa enggak? Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini kita mau sungguh-sungguh bijaksana menggunakan kehidupan kita. Jangan seperti orang arif, jebabal maksud saya, tapi seperti orang arif Bapak Ibu Saudara. Pergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kita perhatikan baik-baik dengan seksama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memaknai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, mari kita pakai kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam ayat 16 tadi dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak kita orang percaya untuk menggunakan waktu. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Paulus menggunakan satu kalimat dalam bahasa Yunani, itu exagorazo. Kata ini lebih tepat diterjemahkan menebus. Jadi istilah mempergunakan dalam bahasa Indonesia lebih tepat kalau diterjemahkan tebuslah waktu yang ada, belilah waktu kembali, kira-kira gitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ini diterjemahkan secara bebas, maka kalimatnya bukan mempergunakan waktu, tetapi belilah waktu, tebuslah waktu. Dan waktu di sini Bapak Ibu Saudara dari satu istilah, yaitu kairos, yaitu kesempatan lebih tepatnya. Belilah kesempatan kembali Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan Paulus berkata begini, yang sudah lewat, ya sudah berlalu itu, karena ada kesempatan hari ini, maka yang sudah lewat, yang sudah berlalu itu kita tebus. Kesempatan-kesempatan di mana Tuhan proses hidup kita yang kita lewatkan begitu saja, ketika ada kesempatan kembali, maka tebuslah yang sudah lewat itu. Kira-kira gitu maksudnya. Jadi waktu Paulus berkata mempergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat, maksud Paulus adalah belilah kesempatan yang masih Tuhan izinkan. Saat ini Tuhan izinkan kita masuk tahun 2021, maka ini merupakan saat di mana Bapak Ibu Saudara menebus waktu-waktu yang sudah lewat. Menebus banyak proses yang sudah kita lewati itu. Makanya menggunakan kesempatan ini dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kata Paulus adalah hari-hari yang jahat. Dan memang kita melihat realita itu Bapak Ibu Saudara.
Makin kemari kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Dan kalau bicara soal kehidupan manusia, kita menemukan banyak hal yang bisa dikatakan jahat. Hari-hari ini jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara, kesempatan hidup itu jadi penting. Kalau Tuhan izinkan kita punya kesempatan hidup hari ini, maka kita tebuslah waktu-waktu yang sudah lewat itu. Tebuslah Bapak Ibu Saudara waktu-waktu yang sudah lewat. Bapak Ibu Saudara melihat realitas hidup yang semakin jahat dan kesempatan hidup kita yang semakin singkat. Pertanyaannya apa yang Bapak Ibu Saudara mau gunakan? Sekali lagi ya, melihat realitas hidup yang semakin jahat dan kesempatan hidup yang semakin sedikit, semakin singkat. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya ingin isi atau menebus waktu yang sudah lewat itu? Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca sebuah survei, ya ini survei kecil-kecilan sebenarnya. Dari seorang yang dia coba bikin survei kecil-kecilan. Dia coba menghitung kalau dia hidup selama 70 tahun dengan kebiasaan hidup dia sehari-hari. Dia coba hitung apa yang dia lakukan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, waktu yang dia pakai yang paling banyak adalah untuk tidur ternyata. Waktu tidur dia, kalau dia hidup 70 tahun, dihitung sama dia tuh 23 tahun dia tidur. Yang kedua adalah bekerja. Jadi dihitung-hitung dari 0 sampai 70 tahun, maka dia bekerja 16 tahun. Kalau dia nonton TV, Bapak Ibu Saudara, 8 tahun. Jadi waktu yang dia pakai buat nonton TV selama hidupnya 8 tahun kalau ditotal. Makan 6 tahun. Berpergian 6 tahun. Santai 4 tahun setengah. Sakit, ya mungkin sakitnya nggak terlalu parah ya, 4 tahun. Pakai baju, beli baju 2 tahun. Dan yang paling terakhir, beribadah. Angkanya sangat mengejutkan, 6 bulan. Bapak Ibu Saudara, ini mengejutkan karena dari sekian total waktu hidup yang dia pakai, dia cuma pakai waktu 6 bulan. Dikumpulkan, itu pun dikumpulkan setelah 70 tahun. Bapak Ibu Saudara, untuk itu kalau kita renungkan dengan realitas hidup yang semakin jahat dan kesempatan hidup kita yang semakin sedikit, kita mau isi apa dalam kehidupan ini? Sehingga memaknai tahun 2021 yang Tuhan izinkan, kita mau lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat 17 Paulus berkata, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengajak kita dari kesempatan hidup yang Tuhan berikan, menebus waktu-waktu kita yang sudah lewat itu, kita pakai untuk kita berusaha mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Kita menggunakan kesempatan hidup yang berharga ini untuk mencari kehendak Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin membangun keintiman dengan Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dalam hal kerohanian, dewasa dalam hal iman. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ingat, salah satu hal yang ingin kita bangun di tahun ini adalah kerohanian, spiritual. Bapak Ibu Saudara, kita pergunakan waktu itu baik-baik, kesempatan untuk mencari kehendak Tuhan, mengalami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Juga kita pergunakan waktu ini untuk menata hidup kita dengan baik. Menata keluarga, menata pekerjaan, pelayanan, kehidupan pribadi kita juga kita tata. Kalau kita lihat ada yang kurang, ayo ada kesempatan untuk kita perbaiki. Dan yang terlebih Bapak Ibu Saudara, kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Semua kita terlibat Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua memaknai kesempatan ini adalah kita pergunakan waktu kesempatan itu dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir dalam ayat 18. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, menarik di sini Paulus menggunakan istilah mabuk oleh anggur, lalu hubungannya dengan Roh Kudus.
Tentu ini merupakan satu perbandingan yang sifatnya figuratif ya, penggambaran saja. Bapak Ibu Saudara, yang menarik, istilah mabuk oleh anggur itu punya makna. Kalau anggur itu Bapak Ibu Saudara memabukkan, ini punya makna. Maknanya adalah dikuasai. Jangan kamu dikuasai oleh anggur, gitu ya. Jadi antara mabuk oleh anggur dan Roh Kudus itu, ini bicara soal siapa yang menguasai. Paulus menggunakan istilah mabuk oleh anggur menggambarkan jangan kamu dikuasai oleh hal-hal duniawi, tetapi biarlah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara, kesempatan Tuhan bagi kita untuk kita jalani di tahun ini adalah biar hidup Bapak Ibu Saudara dikuasai oleh Roh Kudus ketimbang dikuasai oleh dunia. Itu kita pakai kesempatan hidup untuk kita mau dikuasai oleh Tuhan sebagai anak-anak Kristus, anak-anak terang, ketimbang dikuasai oleh dunia. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah terlanjur lebih banyak dikuasai hawa nafsu diri kita. Kita sudah lebih terlanjur banyak dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tahun ini jadi satu kesempatan untuk kita belajar lagi, untuk lebih lagi Tuhan menguasai hidup kita, memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23, di mana Paulus menjelaskan tentang apa itu perbuatan daging dan keinginan roh. Kata Paulus, keinginan daging itu pasti bertentangan dengan keinginan roh. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lebih menuruti keinginan daging, hasilnya hanya perbuatan daging, segala kecemaran. Sebaliknya kalau kita dipengaruhi, dipimpin oleh roh, maka hasilnya adalah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu di tahun ini Bapak Ibu Saudara kita mengalami pimpinan Tuhan, sehingga yang dihasilkan dalam hidup kita adalah buah-buah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita pakai dengan baik. Kita rindu ketika Tuhan menguasai hidup kita, pertobatan kita, hidup baru kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan pembaharuan dan perubahan hidup itu jadi nyata. Mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita nggak bisa melakukan ini semua tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar Roh Kudus terus memimpin, menolong, menggarap hidup kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di tahun yang baru. Biarlah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh pakai sebaik mungkin untuk kami perhatikan hidup kami dengan baik-baik. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana untuk kami melihat kehidupan kami. Kami mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mencari kehendak Tuhan, menata hidup kami kembali, menata pelayanan, keluarga, pekerjaan yang Tuhan percayakan kembali dengan baik. Bahkan Tuhan, kami rindu punya kesempatan terus kami boleh melayani Tuhan dan pekerjaan. Biarlah Tuhan kami semakin dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga Tuhan, langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin mereka di tahun ini, dan terus memimpin mereka, memberkati mereka, menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Memampukan mereka sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Pagi ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati dan menyertai kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati hidupmu, menjaga engkau, melindungi engkau, memelihara dan menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.